Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita patut mengucapkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pagi ini kita masih sehat semua ya. Masuk semua ini separuh dari jumlah kita keseluruhan 10 dan 11 orang ya. Alhamdulillah kita masih tetap belajar. Jadi kalau di rumah kalian itu sebelum ke sekolah sarapan dulu. Apa tujuannya sarapan? Biar nggak lapar. Kalau lapar pusing. Kalau pusing belajarnya tidak fokus, tidak konsentrasi. Praktekkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan sampai sekolah disediakan, di bawah disediakan, di lantai 2 disediakan, cuci tangan, pakai tisu ya. Kemudian di kelas jaga jarak. Kalau duduknya di sini sebelah kiri semua. Nanti siswa berikutnya sebelah kanan semua gitu. Sehingga dipakai sendiri. Paham ya? Nah, anak-anak sekalian, melanjutkan kegiatan pembelajaran sebelumnya, bahwa kemerdekaan kita itu diperoleh bukan dengan gampang, tapi melalui perjuangan yang berdarah-darah, perjuangan yang hebat, luar biasa pahlawan kita. Apa yang mereka korbankan? Harta, tenaga, bahkan nyawa. Hanya untuk bagi mereka itu kehilangan keluarga, kehilangan ayah, kehilangan bapak, kehilangan kakek, berjuang. Mereka disiksa, dikerja rodi, dipaksa dengan penjajah. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemerdekaan itu betul-betul bisa diproklamasikan. Tanggal berapa dah? 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Oleh karena itu, maka keduanya disebut sebagai Bapak Proklamator ya, karena mereka berdua atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Nah, Insinyur Soekarno itu adalah presiden pertama kita ya. Pernah tahu fotonya? Pernah, Pak. Kalau nggak ada, nanti bisa cari di internet ya. Foto Soekarno. Kalau di kelas kita dulu ada, nggak tahu di mana. Oke. Kemudian beliau menjadi presiden sejak tahun berapa? 1945 sampai 1967. Berapa tahun tuh? 45, 67, 22 tahun. Bagus ya. Di Indonesia presiden terlama siapa sampai sekarang ini? Yang menjadi presiden paling lama? Pak Harto. Berapa tahun tuh? Sekitar 32 tahun. Jadi masih lebih lama Pak Harto ya. Oke. Itu pengetahuan yang kita harus tahu. Kemudian Soekarno itu kalau berpidato sangat hebat, menggelegar ya. Coba kamu lihat di YouTube pidatonya Soekarno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita adalah bangsa Indonesia, harus menjadi bangsa yang besar. Pemuda-pemuda kita. Jadi pidatonya menggelegar, sehingga dia itu dijuluki apa? Dijulukannya sebagai singa podium ya. Pak Karno itu lahirnya di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Berapa tahun ke sekarang nih sudah? Dari 1900 sampai sekarang 120 kah? 120? Oke. 120 tahun. Andaikan beliau masih hidup sampai sekarang, usianya 120 ya. Sekarang 2021. Nah, itu. Kalau dari
1901, kemudian beliau jadi presiden pada tahun 45, berarti usianya berapa jadi presiden? Coba itu. Lahirnya 1901. Jadi presiden 44 tahun ya. Masih muda ya, masih gagah itu jadi presiden. Sampai pada 67, 22 tahun itu 60 sampai usia 66 tahun ya. Jadi pendidikan yang ditempuh oleh beliau adalah Indonesian School di Tulungagung. Kemudian setelah lulus melanjutkan ke European Login School di Mojokerto. Nama-nama itu langka ya, nggak pernah kamu temui kan? Karena itu sekolah Belanda setingkat dengan SD, SMP, SMA dan seterusnya ya. Kemudian melanjutkan ke Hugeni Burger School Surabaya. Kemudian ke sekolah teknis Hugger School. Nah, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Jadi perguruan tingginya itu THS, Teknisi Hugger School di Bandung, Jawa Barat. Gelar insinyurnya di sana. Jadi presiden kita itu pertama sudah insinyur. Hebat ya, teknik lagi. Itu fotonya coba kalian perhatikan. Nah, Pak Karno, Insinyur Soekarno. Kemudian DRS Muhammad Hatta. Beliau adalah presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Jadi Muhammad Hatta itu menjadi wakil presiden pertama pada tahun 1945 sampai 57. Berapa tahun jadi wakil presiden? Berapa? 12 tahun gitu ya. Pak Muhammad Hatta dijuluki sebagai apa? Julukannya Bapak Koperasi Indonesia. Kenapa? Karena beliau sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan karena beliau menggagas tentang perkoperasian. Nah, beliau memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Pak Hatta lahir di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi, pada tahun mana tua nih Pak Harto dengan Pak Soekarno dengan Pak Hatta? Lebih tua 1 tahun sekiranya itu ya, kira-kira. Nah, jenjang pendidikannya ditempuh di European Logger School Bukit Tinggi, Meroit Getbreit Ogere Onderwijs di Padang, dan Hendels Medelsberg School di Jakarta. Sulit ini bahasa Belanda kan? Nah, tuh. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 45, Soekarno dan Hatta dengan para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang membacakan teks proklamasi Indonesia pada saat itu? Insinyur Soekarno. Kemudian dan Hatta sebagai pendampingnya. Dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua. Ini sejarah paling paling dikenang ya. Di pernyataan kemerdekaan itu yang tanda tangan Soekarno Hatta. Bayangkan itu ya. Nah, kemudian diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 86. Itu ya. Nanti kalian tulis nih, di sini sudah ada siapa nama tokoh tersebut. Gambarnya siapa tuh? Insinyur Soekarno. Kapan dan di mana lahir? Surabaya. Tahun 01. Bagaimana riwayat pendidikannya? Mereka sekolah di sini, Pak Soekarno sekolah di sini, naik sekolah ke sini, di Tulungagung kah, di Mojokerto kah, di Surabaya kah, di Bandung kah ya? Sudah. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Singa
podium. Kenapa? Nah, itu alasannya jelas. Apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa Indonesia banyak. Ya, mulai dari perjuangan-perjuangan melawan penjajah, kemudian sampai kepada usaha persiapan kemerdekaan hingga sampai merdeka ya. Kemudian tokoh di bawahnya, siapa nama tokoh itu? DRS Muhammad Hatta. DRS Muhammad Hatta, ya toh? Kapan di mana dilahirkan? Bukit Tinggi ya. Tahun 1902, tanggalnya sudah ada. Apa julukannya? Bapak Koperasi. Apa saja yang sudah perjuangkan juga banyak ya. Sama, perjuangannya luar biasa. Nah, kemudian di sini ada paragraf-paragraf hebat yang harus kamu pahami tentang perjuangan yang heroik, peristiwa-peristiwa perjuangan kepahlawanan di beberapa daerah. Coba peristiwa heroik di Yogyakarta. Siapa yang mau bacakan? Ya Faiza, silakan. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Oke. Siapa yang mau baca peristiwa heroik di Surabaya? Oh ya, Pak Etrit. Terjadi peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel rakyat. Kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 9 September 1945. Baik, siapa yang mau bacakan peristiwa heroik di Semarang? Ya, Husen. Peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Masya Allah, luar biasa ya. Pemuda di Jepang berjuang. Di Semarang berjuang ya. Sampai ribuan yang wafat, gugur. Itu dalam rangka apa ya? Mempertahankan ya hak kita. Peristiwa heroik di Aceh siapa? Ya, silakan. Peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di tempat-tempat yang telah mereka rebut. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Melucuti tahu? Tahu, mengambil. Mengambil, merampas. Jadi kamu pegang senjata, letakkan senjata. Wah, itu dilucuti ya. Oke, peristiwa heroik di Bali? Ya. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Ya, kita kalah senjata ternyata ya. Peristiwa heroik di Sumbawa itu bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di daerah Gempe, Sape, dan Raba. Silakan baca peristiwa heroik di Kalimantan. Peristiwa heroik di Sumbawa. Di Kalimantan, di bawahnya. Di Kalimantan, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih
dan mengadakan rapat-rapat, namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Wah, luar biasa ya. Silakan dibaca peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertengkaran. Baik. Peristiwa heroik di Makassar, siapa? Nah, di Makassar, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 45. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi, kantor polisi ya. Nah, ayo berlatih kita. Coba kalian jawab itu ya. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi? Wow, ternyata luar biasa gembira. Bahkan ketika masih Jepang ada, Belanda ada, mereka itu dihadapi, benderanya disobek ya di Surabaya yang biru, merah, putih, biru. Bendera apa tuh? Belanda. Putih, tengahnya merah, Jepang ya. Apa yang terjadi di Hotel Yamato? Aksi heroik dari rakyat Surabaya, arek Surabaya naik ke hotel, benderanya disobek yang biru ya, tinggal yang merah dikibarkan lagi. Di sana juga ada korban ya, yang gugur juga. Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Sudah tadi diceritakan. Nah, silakan kerjakan untuk anak-anak, ditulis ya tentang yang pertama tadi tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh ini. Kemudian setelah itu berlatih menjawab tentang aksi-aksi heroik pahlawan kita. Itu paham ya? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Sementara kita cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.